Pengadilan Kriminal Internasional ICC pada Jumat 29 November 2024 resmi menolak upaya banding yang diajukan oleh Israel. Seperti diketahui, banding itu buntut dikeluarkannya surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Dikutip dari Tribun News, Jaksa ICC Karim Khan menegaskan bahwa banding tersebut tak memenuhi persyaratan hukum untuk diajukan. Khan menambahkan, keputusan Kamar Pra-Peradilan 1 bukanlah keputusan terkait yurisdiksi, sehingga tidak dapat diajukan banding langsung. Dengan keputusan ini, Netanyahu dan Gallant tetap berstatus sebagai buronan internasional. Hal itu lantaran keduanya dituding melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di jalur Gaza. Meski demikian, terdapat sejumlah celah hukum yang memungkinkan Netanyahu untuk menghindari penangkapan di sejumlah negara. Sebagai negara non-anggota ICC, Israel memiliki alasan untuk menolak yurisdiksi pengadilan tersebut. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengancam Hamas yang masih menyandera ratusan warga Israel di jalur Gaza. Pada Senin 2 Desember 2024, Trump menegaskan bahwa Hamas harus membebaskan para sandera sebelum hari pelantikannya. Diketahui Trump bakal dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025 mendatang. Dikutip dari The Times of Israel, Trump mengancam bakal membuat Gaza bak neraka. Trump mengancam akan ada masalah yang besar jika Hamas tak membebaskan para tawanan sebelum ia dilantik. Lebih lanjut, Donald Trump juga menegaskan bahwa Hamas akan menerima hukuman yang lebih berat daripada yang pernah diterima siapapun dalam sejarah Amerika. Ancaman itu dilontarkan Trump lewat cuitan di akun Truth miliknya. Trump menyoroti penyanderaan yang terjadi di Timur Tengah setelah semua orang membicarakan tindakan yang diterima para tawanan. Militan Hamas mengatakan bahwa Israel berpotensi kehilangan para sanderanya jika gencar melakukan agresi di Gaza. Militan Palestina itu mengatakan sebanyak 33 sandera Israel terbunuh dalam serangan masif IDF. Dikutip dari Tribun News, sebagian jenazah para tawanan itu bahkan masih belum diketahui keberadaannya. Hamas menekankan bahwa Israel berisiko kehilangan seluruh sandera selama-lamanya. Hal itu akan terjadi jika militer Israel terus-menerus melakukan perang yang tak henti-hentinya. Militan Palestina itu lantas mengingatkan agar Israel melakukan apa yang harus dilakukan sebelum terlambat. Sebagai informasi, serangan masif Israel di jalur Gaza membuat korban jiwa terus berjatuhan. Pada Senin 2 Desember 2024, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa IDF melakukan 4 pembantaian baru. Serangan itu menewaskan 37 orang dan 108 lainnya terluka. Jumlah itu menambah total korban tewas akibat agresi Zionis. Tercatat, sebanyak 44.466 jiwa menjadi martir dan 105.358 orang lainnya mengalami luka akibat perang. Hamas dikabarkan telah menyepakati untuk membentuk sebuah komite guna mengelola Gaza pasca perang. Kesepakatan itu terjadi menyusul adanya diskusi antara delegasi Hamas dan Fatah di Kairo, Mesir
pada Sabtu 30 November 2024. Dikutip dari Ynet, dokumen yang disusun itu masih memerlukan persetujuan dari Ketua Otoritas Palestina Mahmud Abbas. Nantinya, komite yang dibentuk itu akan beroperasi di bawah pengawasan Amerika Serikat. Diketahui dokumen 2 halaman itu menguraikan peran komite sebagai otoritas pemerintahan yang bertanggung jawab atas semua sektor, termasuk sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, pertanian, layanan penting, dan upaya rekonstruksi. Dokumen itu juga menekankan pembentukan komite sebagai badan konsensus nasional yang berfungsi berdasarkan hukum dan peraturan negara Palestina. Komite tersebut akan terdiri dari 10-15 anggota yang dikenal karena integritas, pengalaman, serta transparansinya. Amerika Serikat secara tidak langsung mengakui bahwa Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata di Lebanon. Pengakuan ini datang melalui utusan khusus Amerika Serikat Amos Hochstein baru-baru ini. Dalam pernyataannya, Hochstein memperingatkan agar Israel mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Dikutip dari Tribun News, Hochstein disebut mengirim pesan kepada pemerintah Israel. Ia menekankan bahwa pelanggaran gencatan senjata termasuk penerbangan pesawat tak berawak di atas Beirut tidak dapat diterima. Rupanya selain Amerika Serikat, Prancis juga menekan Israel agar menghormati gencatan senjata. Pihaknya menuding Israel telah melakukan 52 pelanggaran gencatan senjata di Lebanon. Pelanggaran itu dilakukan Israel sejak kesepakatan dimulai pada Rabu 27 November 2024 lalu. Kementerian Luar Negeri Prancis juga menyoroti bahwa IDF gagal menggunakan jalur resmi untuk melaporkan dugaan pelanggaran Hizbullah pada Badan Pengawas Internasional. Lebih dari 600 bangunan di Gaza dihancurkan militer Israel selama 3 bulan terakhir. Hal itu terjadi lantaran pasukan Israel mempercepat pembangunan pangkalan militer, pos terdepan, dan menara komunikasi di koridor Netzarim Gaza Tengah. Pembangunan ini menjadi indikasi jelas upaya pendudukan jangka panjang di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun News, laporan citra satelit menunjukkan bahwa setidaknya 19 pangkalan besar dan puluhan pangkalan kecil telah dibangun. 12 diantaranya dilaporkan telah didirikan atau diperluas sejak September lalu. Koridor Netzarim kini mencakup zona militer seluas 46,6 km persegi dan menghubungkan perbatasan Gaza dengan Israel hingga Laut Mediterania. Penguasaan Israel atas koridor ini memungkinkannya mengontrol pergerakan warga Palestina serta mencegah ratusan ribu pengungsi kembali ke rumah mereka di wilayah utara Gaza. Selain di Netzarim, Israel juga membangun zona militer lain di koridor Philadelphia. Pembangunan ini memberikan kendali penuh atas penyeberangan Rafah, jalur penting bagi pergerakan warga dan bantuan kemanusiaan. Di tengah adanya laporan bahwa Israel melakukan pelanggaran gencatan senjata, Menteri Pertahanan Israel Katz justru memperingatkan pemerintah Lebanon. Ia mengatakan jika gencatan senjata dengan Hizbullah runtuh, maka tak akan ada lagi pengecualian bagi negara tersebut. Israel bakal melakukan serangan besar tanpa melihat pemisah antara Hizbullah dan negara Lebanon. Katz menyatakan
pihaknya tidak akan menoleransi dan bakal menunjukkan respons maksimal. Berbicara saat kunjungan ke perbatasan utara, Katz menegaskan bahwa Israel akan memastikan penegakan penuh terhadap kesepahaman gencatan senjata yang telah dicapai. Dikutip dari The Times of Israel, Selasa 3 Desember 2024, pernyataan Katz itu mengacu pada insiden yang baru-baru ini terjadi, yang mana Hizbullah menembakkan roket ke wilayah Gunung Dov. Menurutnya, Israel memberikan reaksi tegas sebagai bagian dari komitmen untuk mencegah Hizbullah kembali ke taktik lama, termasuk pendirian pos ilegal di perbatasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.